Pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan video viral matahari terbit di utara. BMKG dan Lapan menegaskan matahari tetap terbit dari timur dan tidak ada kaitannya dengan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video viral matahari terbit di utara direkam sejumlah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menurut warga, matahari pada pukul 8 pagi berada di posisi utara. Sementara itu, BMKG dan Lapan menyebut pada hakikatnya matahari tetap terbit dari timur. Fenomena ini terjadi karena pergerakan posisi matahari akibat kemiringan sumbu rotasi bumi dan tidak ada kaitannya dengan hari kiamat. Pemirsa, fenomena apa yang sebenarnya terjadi sehingga matahari terlihat seperti terbit dari utara? Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Geofisika, Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Hendra Suwarta. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore. Baik, Pak Hendra, sebenarnya ini fenomena apa? Dan sebenarnya fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah ya, Pak ya? Silakan. Ya, baik. Fenomena ini sebetulnya fenomena biasa dan terjadi setiap bulan Juni. Dan ini terjadi karena berputarnya bumi mengelilingi matahari dan juga berputarnya bumi pada sumbunya yang miring 23,5 derajat. Oke. Dan saat ini memang matahari itu sedang menuju ke belahan bumi utara. Sehingga secara semu itu matahari terbitnya tidak di timur persis tapi ke arah timur laut sedikit, karena timur laut begitu, atau ke arah utara sedikit lah gitu. Memang tidak persis di timur. Nanti di bulan Maret dan September itu yang baru persis di timur. Artinya memang ini bukan terbit di utara, Pak ya, tapi masyarakat di beberapa wilayah termasuk Jeneponto melihatnya malah ada di sebelah utara, Pak. Bukan. Kalau saya lihat dari gambar ini ya, video ini kan memang kelihatan bangunan ini lurus ke arah matahari terbitnya. Iya. Dan kalau gambar yang saya inikan dari Google yang satu lagi tadi yang simulasi, itu memang kondisinya sebetulnya bukan di utara persis gitu. Coba lihat satu gambar lagi yang bukan yang ini, yang satu lagi. Itu kan yang tadi yang dari Google tadi. Itu kan memang betul bahwa matahari itu terbit, tapi bukan di utara persis, hanya. Nah ini seperti ini gambar ini. Nah gambar ini kan matahari itu terbit bukan utara persis, dia ada ke arah timur laut sedikit gitu. Dan ini sebenarnya Utara adalah sedikit. siklus yang terjadi setiap tahun ya, Pak ya? Iya betul, setiap tahun terjadi. Kalau misalnya besok juga masih terjadi. Nanti puncaknya di tanggal 21 Juni. 1 Juni itu nanti, tapi bukan utara persis. Gitu. Baik, Pak Hendra, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa pergerakan matahari dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Mungkin secara singkat saja, Pak Hendra. Jadi perubahan-perubahan, jadi nanti ke depannya masyarakat tidak kaget lagi. Nanti mereka bilang bahwa matahari terbit dari selatan atau dari arah tenggara gitu, Pak, misalnya. Ya, baik. Jadi perputaran gerak semu matahari, gerak semu, kenapa gerak semu? Karena sebetulnya yang bergerak itu buminya, bukan mataharinya, tapi karena lihat di bumi seperti matahari yang bergerak. Nah di bulan Maret puncaknya di tanggal 21 Maret nanti matahari itu betul-betul terbit dari timur karena matahari berada di khatulistiwa. Kemudian menuju ke belahan bumi utara. Nah, sekarang ini di bulan Juni ya, itu matahari seolah-olah terbit di utara, tapi bukan utara persis, ke arah utara sedikit dari timur. Gitu. Nah, setelah itu balik ke arah khatulistiwa, itu di bulan September, tanggal 23 September puncaknya, nanti bumi betul terbit di timur. Dan kemudian lagi nanti di bulan Desember, itu matahari itu akan terbit di tenggara, dari timur ke arah selatan sedikit lah. Baik. Dari timur ke tenggara sedikit, Pak ya. Baik, terima kasih. Iya, ke tenggara, ke arah Baik, tenggara. terima kasih Pak Hendra Suwarta sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.
Pemirsa, kasus COVID-19 di ibu kota semakin mengkhawatirkan. 5 organisasi profesi kesehatan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak berwenang untuk mengatasi lonjakan COVID-19. Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Inilah gambaran kondisi kasus COVID-19 di ibu kota saat ini. Dalam 2 hari terakhir, penambahan kasus positif mencapai lebih dari 4.000 kasus. Dalam 2 hari terakhir ini, penambahan kasus positif mencapai lebih dari 4.000 kasus dalam sehari. Hal ini sempat disinggung oleh Kapolda Metro Jaya. Salam kepada teman-teman wartawan, sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Angka COVID terus naik, bor terus naik, jumlah orang yang antri masuk rumah sakit makin meningkat. Mari jaga diri, jaga keluarga, supaya taat prokes. Namun di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta justru mengklaim kasus COVID-19 di ibu kota masih terkendali. Ya, kasusnya memang tinggi, tapi semua masih dalam kendali, ya. Dalam kontrol, dalam pengawasan, dalam kendali. Kasus tinggi disebabkan karena memang tes PCR kita tinggi, ya, sampai 9 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Meski sempat terjadi ketidaksamaan pandangan, dalam rapat bersama Kodam Jaya hari ini, Polda Metro Jaya menyatakan akan melakukan sinergi antar lembaga, terutama dalam masalah data. Menanggapi lonjakan kasus COVID-19, 5 organisasi profesi kesehatan, diantaranya PAPDI, IDAI, PERKI, PDPI, dan Perdatin, mengeluarkan 5 rekomendasi. Di antaranya, memberlakukan PPKM menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Implementasi PPKM secara maksimal, percepatan vaksinasi sesuai standar, mewaspadai varian baru COVID-19, dan menerapkan protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun meminta warga Jakarta untuk ikut bersama menurunkan kasus COVID-19. Ia meminta agar seluruh warga ibu kota di rumah saja selama akhir pekan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan mengubah 2 hari libur nasional dan menghapus 1 hari cuti bersama di tahun 2021. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan penularan COVID-19 yang saat ini meningkat. Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi didampingi Menpan RB Cahyokumolo, Menakar Ida Fauziah, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ada 3 hasil rapat bersama, yaitu 2 hari libur nasional diubah dan 1 cuti bersama ditiadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pemerintah memutuskan mengubah 2 hari libur nasional dan menghapus 1 hari cuti bersama di tahun 2021. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan penularan COVID-19 yang saat ini penyebarannya meningkat. Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 diputuskan dalam rapat hari ini.